Tribuners, selamat pagi. Dimanapun Anda berada, terimalah salam damai dari kami, Namo Buddhaya. Sebentar lagi masyarakat akan merayakan Jengbing, sebuah perayaan bakti pada orang tua yang telah meninggal setiap tahun. Secara praktik keluarga, mereka berkumpul dan memberi penghormatan di pusara. Tetapi, tahukah Bapak Ibu, jika semasa hidup seseorang, mereka tidak memiliki perlindungan, sila, dan pikirannya tidak terlatih, maka mereka berpotensi terlahir di 4 alam rendah, seperti alam neraka, raksasa, binatang, peta, atau hantu. Jadi tema kita kali ini adalah Jengbing dan Patidana. Skop pembahasan kali ini adalah membahas hanya tentang peta atau hantu. Bagaimana cara kita menolong mereka, apa yang harus kita lakukan, dan semua ini erat kaitannya dengan protokol Patidana atau pelimpahan jasa. Telah hadir di studio seorang Dharma Duta luhur yang aktif memberikan edukasi Dharma kepada masyarakat. Mari kita sapa narasumber kita, Romo Franky Suprianto. Apa kabar, Romo? Ya, baik, Pak. Baik ya, Romo. Sehat. Selalu semangat. Ya, dalam suasana Jengbing ini kumpul-kumpul kita di Medan. Iya. Nah, sehat-sehat, Romo ya. Sehat. Baik, Romo. Nanti 45 menit ke depan kita akan ulas bagian-bagian dari Patidana. Baik. Kalau boleh tahu, Romo, tapi sebelum lanjut ke pembahasan, Romo sudah vaksin ya? Ya, sudah. Nah, kalau gitu, Tribuners, kita minta izin untuk buka masker dulu, supaya kita kenal Romo nanti lebih detail. Nah, silakan, Romo. Romo Franky, kalau boleh tahu, dari mana asal-usul Patidana ini, Romo? Iya. Sahabat sedama dimanapun Anda berada, kesempatan yang baik kita mengupas tentang Patidana Ya. atau pelimpahan jasa. Jadi dalam sejarah ajaran Buddha kita sudah tidak asing mengenai Patidana. Bahkan 26 abad yang lalu Ya. kita sudah dipaparkan dengan baik oleh Guru Agung Buddha, Ya. yaitu mengenai pelimpahan jasa. Nah, jadi sejarah bahwa pada saat Raja Bimbisara yang pada saat itu melihat makhluk-makhluk yang berada di sekitaran rumahnya, karena makhluk peta mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Peta itu hantu ya, Romo? Ya, hantu ya. Ya. Dari bahasa umumnya hantu. Nah, mereka hanya menunggu di pintu, di jalan-jalan begitu. Oh. Nah, sedangkan pada saat itu Raja Bimbisara menyadari bahwa istananya itu bersih, istananya itu benar-benar mewah. Tapi kenapa ada makhluk-makhluk demikian? Ya, benar, Romo. Ya, nah, jadi hal itulah yang membuat Raja Bimbisara penasaran, ingin tahu siapa mereka. Oh, iya, Romo. Nah, jadi pada akhirnya beliau mengundang Sang Buddha dengan para siswanya. Iya. Dan pada saat itu, ya, para arahat semua. Ya, oh. Jadi Beruntung semua arahat ya yang diundang oleh Raja Bimbisara. Tetapi pada awal tersebut, ketika Sang Buddha mengatakan bahwa mereka adalah kerabat yang sudah 92 kalpa lamanya. Bayangkan ketika mereka yang terlahir di alam-alam rendah dan tanpa menerima jasa dari sanak keluarga, maka mereka akan semakin lama. Iya, Romo. Karena ibarat kalau orang jatuh cinta, lalu tiba-tiba diputuskan gitu ya. Nah, itu kan langsung sakit hati. Benar ya. Sakit hatinya itu bisa 2 hari, 3 hari, bertahun-tahun kalau tidak ada orang yang menasehati, yang mengarahkan, yang membimbing, maka akan lama itu. Iya, Romo. Nah, jadi pada saat itulah Raja Bimbisara karena memang mengetahui bahwa itu kerabat, ingin menolong. Iya, Romo. Nah, tetapi pada saat beliau menyerahkan dana kepada Sang Buddha dan para siswanya, beliau tidak mengucapkan apa-apa. Oh, hanya diam saja. Oh, ya, hanya diam saja begitu. Nah, ternyata itu tidak bisa diterima. Oh, seperti itu. Tidak bisa diterima. Ya. Nah, jadi ternyata harus ada ungkapan. Oh, harus ada ungkapan. Nah, jadi Sang Buddha menyarankan Raja Bimbisara untuk mengungkapkan niat baik itu. Iya. Oh, harus dijelaskan ya. Jadi seperti kalau ada seseorang mau membawa oleh-oleh kepada Romo Rudi misalnya ya. Jadi tapi tidak ngomong. Benar. Hanya ditaruh di depan rumah saja. Jadi bertanya-tanya. Jadi punya siapa? Mau makan siapa? Atau enggak? Ini punya siapa? Atau ada orang yang main-main. Benar. Nah, ini kan akhirnya tidak
makhluk tersebut juga ada baiknya. Ya. Mereka tidak bisa mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Iya, Romo. Nah, seperti jadi itu. ketika misalnya orang datang menyerahkan sesuatu kepada Romo Rudi, Iya. otomatis itu udah jelas itu milik saya. Iya. Karena sudah diserahkan langsung. Iya, Romo. Nah, itulah akhirnya untuk kedua kalinya Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha Iya. dan melimpahkan jasa itu dengan baik dan akhirnya diterima oleh kerabat-kerabatnya. Oh, harus diungkapkan ya. Iya, jadi harus ada ungkapan. Idang punya tina hotu sugita hotunya tayu. Oh, artinya Semoga dengan jasa kebajikan yang saya lakukan bisa melimpah kepada sanak keluarga, para leluhur dan semua makhluk. Semoga mereka turut berbahagia. Oh, Jadi seperti itu saja. Ya, jadi harus ada ungkapan begitu. Nah, itu ada di dalam suta ya, dan tentang Patik Dana ini merujuk kepada Tirokuda Sutta. Iya. Nah, tetapi ada juga suta-suta yang lain menyampaikan ya makhluk-makhluk manakah yang bisa menerima. Iya, Romo. Ya, seperti dalam Petawatu Atakata. Oh, iya. Jadi, Tadi disebutkan ada leluhur dari kehidupan lampau ya. Ya. Bagaimana bisa demikian lama, Romo? Apa yang mereka perbuat itu sehingga mereka bisa jatuh ke alam peta? Iya, jadi 92 kalpa itu Pak di zaman Buddha Pusa. Ya, Romo. Dan pada saat itu kerabat Bimbisara itu mengambil makanan, ya, tanpa seizin para biku. Oh, berarti yang diambil makanan Iya, biku ini. jadi makanan sangha ya, Sangha, karena ya. memang kelompok. Apalagi di zaman Buddha Pusa, otomatis kelompok biku tersebut adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian. Iya, Romo. Wah, Nah, jadi mengerikan sekali. itulah yang menyebabkan mereka terlahir di alam rendah karena mencuri sesuatu yang Iya, bukan haknya. bukan haknya. Apalagi Apalagi, itu adalah kelompok atau komunitas para suciwan Iya, Romo. sehingga menyebabkan mereka terlahir. Kecuali kalau misalnya ya sahabat sedama, kalau misalnya kita di wihara, kita harus minta izin dulu kepada para biku. Iya. Ketika kita mau mengambil sesuatu, kalau kita mau memakan sesuatu, maka kita harus minta izin dulu untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Oh, ternyata seperti itu ya Tribuners. Jadi mengapa tadi dikatakan keluarga raja ini dihukum sebagai peta dalam waktu 92 kalpa. Hitungan kalpa dalam perhitungan modern seperti sekarang ini lebih kurang adalah 4.320.000.000 tahun satu kalpa. Jadi mereka dihukum 92 kalpa hanya karena dianggap mengambil makanan dan itu kelihatannya sedikit, kelihatan remeh-temeh, tapi hukumannya lama sekali. Nah, jadi ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan berhati-hatilah terhadap sesuatu yang merupakan milik anggota sangha. Sangha itu adalah kumpulan para biku. Jadi di vihara juga ada buku-buku, Romo, termasuk juga harus minta izin itu ya. Ya otomatis. Jadi kalau memang itu adalah milik para biku atau milik yayasan atau milik sangha, otomatis ya kita harus minta izin. Kecuali ada tertulis ya, silakan diambil, monggo. Kalau itu memang free, ya kita bisa mengambil. Iya. Oh, jadi kita harus berhati-hati selalu. Nah, tadi disebutkan ada hantu yang mayoritas adalah kerabat. Ya. Kalau boleh diketahui oleh Tribunus semua, ada berapa jenis hantu, Romo? Dan hantu jenis apa yang bisa menerima makanan ini? Ya, semua di dalam alam peta itu ada alam peta 21, ada alam peta 12, dan ada alam peta 4. Oh. Tapi yang di dalam peta Watu Watakata di sini hanya dijelaskan 4 peta yang bisa menerima. 4 peta saja. Ya, jadi 4 peta itu adalah ada para datu, para Paciwika peta, ada Kupapi Pasika peta, lalu ada Nija Matanhika peta, dan juga Kala Kancika peta. Kala Kancika. Nah, itu memang hanya di dalam peta Watu. Iya, Romo. Ya. Tetapi ketika kita membahas tentang Meta Sutta, Romo. Nah ini kita ada perbandingan sutta. Karena banyak umat yang hanya memang mengacu pada peta Watu Atakata. Oh. Jadi dianggap bahwa hanya yang menerima jasa itu hanya 4 peta itu. Seperti itu, Romo. Nah, sedangkan di dalam Meta Sutta itu Buddha mengatakan sabe sata, sabe pana, sabe buta, sabe Pugala, sabe Atta, Bawa Pariyapana, sabe Itio, sabe Purisa, sabe Arya, sabe Dewa, sabe Manusa, sabe Winipatika. Iya, Romo. Jadi dari alam rendah sampai alam-alam tertinggi itu bisa menerima. Bisa menerima. Ya. Nah, jadi pada saat
kita berbuat baik. Iya, Romo. Jadi kerabat-kerabat kita yang sudah terlahir di alam-alam surga, di alam-alam bahagia, di alam sugati, mereka juga ikut bahagia. Oh, seperti itu. Ya, tetapi kebahagiaan itu tidak akan mempengaruhi karena mereka sudah bahagia. Oh, Begitu. ya. Beda dengan di alam rendah. Iya. Ya, kalau di alam rendah mereka turut bahagia atas apa yang kerabat lakukan, Iya, Romo. maka mereka akan mengubah kondisi batin mereka. Mengubah ya. Ya, jadi disitulah kita harus memahami bahwa ketika seorang Paceka Buddha, ya, pada saat itu ada seorang raja bernama Sumana, Iya. dan ada seorang umat awam, Iya, Romo. ya, dan Paceka Buddha tersebut sangat senang ketika menerima umat awam tersebut. Dia Iya, bahagia ketika dia berbuat baik, mereka bahagia. Tapi seorang Sumana, walaupun dia adalah seorang raja, tidak ada satupun yang ikut bahagia atas apa yang dia lakukan. Oh, kenapa seperti itu, Romo? Maka dia akhirnya iri terhadap pemuda tersebut. Iri ya. Ya, jadi akhirnya si pemuda itu menjawab, ya, apakah bisa saya melimpahkan jasa kepada Anda, Iya. sedangkan Anda masih hidup? Iya. Nah, di situ akhirnya Paceka Buddha tersebut menyampaikan, ya, seandainya Anda memiliki 1 lilin Iya. dan di kampung Anda itu ada 1000 rumah, Iya, Romo. sedangkan rumah Anda sendiri yang hanya menyala lilinnya, Iya. apakah Anda bisa menyalakan 999 rumah Ah, iya, Romo. tanpa harus mengurangi lilin itu? Iya. Akhirnya si pemuda menjawab bisa. Bisa ya. Oh, maka pada saat itulah Paceka Buddha Arita, ya, jadi menyampaikan bahwa bisa asal mereka turut mudita cita. Iya, Romo. Oh. Misalnya kalau saya berbuat, Pak Romo Rudi, Iya. tadi saya berbuat baik, ya, atas nama Romo. Sadu. Dan Romo senang. Nah, itulah yang dikatakan menerima jasa. Menerima jasa ya. Oh. Karena ikut bahagia, Benar, ikut senang. Iya, mudita. Nah, jadi itu yang dikatakan melimpahkan jasa itu ketika orang itu ikut senang, makhluk itu ikut bahagia. Nah, maka makhluk-makhluk yang memang di dalam Peta Watwata Kata 4 jenis itulah yang menerima. Tetapi ketika kita merujuk kepada sutta yang lain, ya, kita tidak pandang bulu. Siapa mereka? Ya, ketika niat tulus, ya, dibarengi dengan 3 citena, uba citena, munca citena, para citena. Artinya, Romo? Senang ketika kita berbuat. Iya, Romo. Senang sebelum berbuat, senang saat berbuat, dan senang setelah berbuat. 3 hal ini. Itulah yang bisa menjadi pendukung kuat di dalam melakukan pelimpahan jasa. Kalau boleh saya tahu, Romo, mengapa peta itu harus ditolong? Atau bagaimana kondisi alamnya? Apakah kering, hampa, gelisah? Gimana, Romo? Iya, jadi kondisi alam yang membedakan. Ya, jadi tidak ada istilah ditusuk-tusuk, itu nggak ada. Ya. Jadi itu hanya sebuah ilustrasi yang memang untuk menyadarkan manusia. Seperti itu. Ya, makanya mereka itu hanya kondisi yang menyebabkan mereka itu menderita. Menderita ya. Kalau haus selama-lamanya. Kalau lapar selama-lamanya. Seperti itu. Kalau dingin selama-lamanya. Itu kondisi alam-alam rendah. Jadi hampa ya, hampa. Ya? Jadi bukan berarti ada yang menyiksa mereka di sana, bukan. Karena kita merujuk kepada hukum karma. Ya, hukum karma adalah hukum sebab akibat. Iya, Romo. Nah, makanya ketika mereka itu menerima akibat dari perbuatannya, maka mereka tersiksa oleh keinginannya sendiri. Ya, perbuatan sendiri. Itulah yang membuat mereka itu tersisa. Dan alamnya itu betul-betul ya berbeda dengan alam manusia. Beda sekali ya. Kalau di alam manusia kita mau mie pansit cepat ya. Benar, Romo. Jadi ada pilihan ya. Ada pilihan. Jadi mau sushi teh, mau apa semua sudah ada. Tapi di sana tidak bisa. Ya, makanya mereka itu tersiksa sekali. Benar, Romo. Dan di alam itu nggak ada pekerjaan dan mereka juga tidak bisa bekerja. Mereka hanya menikmati hasil dari perbuatan mereka. Nah, makanya di dalam ajaran Buddha ini kenapa alam-alam rendah ini kok banyak gitu ya. Di alam peta saja udah 21, 12,
sama Iya. 4. Itu aja sudah berapa Sub banyak alamnya ya. sub alam. Wah, seperti Jadi bukan hanya satu alam saja. Itu ada yang berbentuk biku, Iya. ada yang berbentuk bikuni, ada yang Iya. berbentuk samanera, ada yang berbentuk samaneri. Oh, ternyata biku bikuni sama ada peta juga ya. Peta, samaneri peta, biku peta, bikuni peta ada juga. Jadi bukan hanya untuk umat awam. Iya. Jadi seperti itu. kalau hukum agama ini tidak akan pilih kasih. Iya, adil dia. Siapapun mereka yang berbuat tidak baik, maka tetap akan Iya. Romo. ditindak oleh hukum agama. Nah, jadi berarti tadi dikatakan alamnya lapar, dingin, hampa, haus. Ya. Nah, itu penyebabnya apa, Romo? Ya. Apakah kondisi pikirannya, keinginannya, Bisa juga karena kebencian, kebencian, bisa juga karena kebodohan, moha ya? ada Ya. dendam yang tidak ada selesainya. Oh. Ya, jadi itulah yang menyebabkan mereka itu bisa terlahir di alam yang berbeda-beda seperti itu. Keserakahan, Serakah. jadi serakah yang tidak selesai-selesai, mau terus. Nah, ini juga salah satu penyebab Iya, Ya. Romo. terlahirnya makhluk-makhluk itu terlahir di alam Di alam peta ya. Oh, jadi Tribunus kita sudah mengetahui kondisi alam peta itu ternyata sangat menyedihkan karena di sana mereka tidak memiliki pilihan. Dan yang berikutnya lagi, penyebab atau sesuatu yang memprovokasi seseorang terlahir di alam peta adalah tadi disebutkan ada karena kebodohan. Kebodohan ini biasanya memandang yang salah sebagai benar, yang benar sebagai salah. Atau menggenggam kebencian, nggak mau memaafkan. Kemudian ada lagi keserakahan yang berlebih-lebihan, keakuan yang tinggi, yang merasa diri sendirilah yang lebih pantas senang dibandingkan makhluk lainnya. Nah, hingga akhir hayat kalau ini dipegang, pastilah ini terprovokasi ke alam peta. Nah, usia di alam peta itu lama nggak, Romo? Wah, itu lama sekali. Lama sekali. Minimumnya Tidak bisa terhitung. oh, Jadi di seperti- alam-alam rendah itu tidak bisa dihitung. seperti itu Tapi ya. kalau di alam-alam bahagia itu bisa dihitung. Oh. Ya, bisa dihitung. Tapi kalau alam rendah itu nggak bisa dihitung. Ya, ini mengingatkan saya kalau kita pergi wisata rasanya waktu itu singkat sekali, Tribunus. Atau waktu main-main, nonton drama Korea, main game ya, waktu cepat berlalu. Tapi ketika kita berlatih samadhi, kita lihat-lihat intip-intip di jam itu kok lambat sekali jalannya. Atau ketika seseorang menghadapi penderitaan, ya kita kalkulasi hidup ini kok berat seperti itu. Iya. Nah, ini adalah gambarannya, Romo, Bahasanya ya. seperti itu. Oh, ternyata seperti itu. Romo, tadi ada dikatakan para datupa jiwika, saya kaitkan dengan satu hal. Ya. Jadi di rumah-rumah mayoritas kita ini kan ada satu altar para leluhur. Ya. Kemudian kita sediakan makanan. Nah, itu biasanya kita sembahyang di rumah. Nah, Nah. kalau Qingming ini kita rame-rame nih berangkat ke pusara. Di sana kita Ya. ngumpul mempersembahkan ini. Itu bisa didapat nggak itu? Iya. Jadi jenis para datu paciwika peta ini mereka hanya mencicipi, mencium. Mencium Ya. ya? Jadi mereka bisa mencium, mencicipi dan asap ya. Oh. Jadi asap bau, cita rasanya ya? cita rasanya itu bisa dia cicipi. Tetapi itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan dia. Oh, seperti Dia itu. akan semakin terikat dengan kondisi itu. Oh, ternyata Dia makin akan melekat. semakin senang. Ya, jadi kondisi itu akan semakin membuat makhluk tersebut itu melekat. Oh, seperti itu. Harus terus setiap kalau hanya setahun sekali diberi ya dia Wah, nggak akan bisa berubah. benar. Nah, makanya kenapa pelimpahan jasa itu lebih besar ya. nilainya ya. Makanya seperti dikatakan ayanca kodakinang dina sang hampi supati tita digaratang hitayasa tanaso upakapati. Jadi ibarat air yang mengalir dari dataran Ya. tinggi ke dataran yang rendah. Iya, Romo. Ya, dan kepada para biku sangha kita berbuat baik, nah itulah yang bisa mengubah kehidupan mereka. Jadi bukan dengan makanan ataupun dengan minum-minuman yang mahal harganya, Ya, tetapi dengan jasanya. Seperti itu ya, Romo ya. Makanya di dalam Dasa Kiryawatu dikatakan pati dana maya. Nah, Jadi jasa yang diperoleh dari Pelimpahan melakukan jasa. pelimpahan jasa. Itu. seperti itu. Jadi Tribuners, uraian ini juga mengingatkan kita pada praktek sehari-hari. Jadi pada saat kita pergi memberi penghormatan di pusara, hendaknya kita merenungkan kembali bahwasanya makhluk peta itu sudah sangat melekat. Nah, apabila kita memberikan persembahan makanan itu masih etis lah ya, karena semasa hidup kita anggap seseorang itu perlu makan. Nah, apa yang terjadi kalau Anda memberikan miniatur, mobil, handphone,
pakaian ya. Ini tentu memperkuat kemelekatannya. Jadi apakah kita mau para leluhur kita lengket terus di alam peta menjadi hantu? Nah, sementara usia manusia kalau kita hidup 100 tahun, sekarang berusia misalnya 40 atau 50 tahun, asumsi kehidupan manusia sampai 80 tahun, berarti sisa kehidupan kita adalah 30 tahun. Nah, kalau kita terus melakukan pelimpahan jasa, maka sisa waktunya hanya ada 30 tahun. Beberapa mungkin diantaranya tidak melakukan pelimpahan jasa, beberapa melakukannya dengan cara yang mungkin kurang bijaksana. Nah, selanjutnya, bagaimana cara patidana yang sesuai dengan protokol Dharma? Ditujukan pada siapa dan kapan melakukannya? Kita tanya Romo ini, gimana Romo? Ya. Oke. Jadi cara pelimpahan jasa itu sebenarnya simpel, Pak. Paling gampang dan mungkin setiap hari kita bisa melakukan itu. Iya. Dan kita bisa juga membedakan antara penghormatan dengan pelimpahan jasa. Oh, beda ya, Romo. Ya, mungkin tradisi-tradisi yang masih dipegang sampai hari ini itu adalah penghormatan. Penghormatan. Jadi kita menghormati, bahkan itu sebagai formalitas. Iya, Romo. Banyak orang yang hanya mengatakan, "Ya, ini warisan. Nah, ini yang harus saya lestarikan begitu." Iya. Itu hanya sebagai formalitas, tetapi pelimpahan jasa bukan seperti itu. Iya, Romo. Ya, misalnya ketika kita ingin melimpahkan jasa, kita bisa berbuat, ya. Misalnya kita berdana ke panti asuhan, kita berdana ke panti jompo, ya. Atau mungkin kita beli beberapa bungkus, kita bagi orang-orang di jalan. Ya. Tapi kita jangan lupa dalam batin kita, kesadaran kita harus mengucapkan idang ponya tena hotu sukita hontunya tayo. Jadi semoga dengan jasa kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga, leluhur dan semua makhluk. Berarti itu semua yang berhubungan karma dengan kita. Iya, Romo. Nah, jadi yang tidak berhubungan karma tidak senang, tidak bahagia. Ya. Nah, jadi itu. Maka dengan cara berdana, dengan cara berbuat itu adalah yang pertama, ya. Iya. Jadi berdana di sini bisa membantu wihara, ya, pembangunan vihara itu juga bisa dilakukan, ya. Nah, kan ini susah sekali dicari pembangunan vihara. Kadang-kadang kita mau belum tentu ada vihara yang dibangun. Nah, di mana kita bisa mencarinya, Romo? Ya, jadi ini kebetulan kami punya niat, ya, punya niat dengan penuh kesadaran ingin membangun sebuah wihara yang berciri khas Nusantara. Ya. Ini yang mulia Bante Jinadamo, memberikan satu karma baik, ya, tentunya. Jadi dengan demikian ya kita dengan senang. Dan bahkan para umat juga masih merindukan, ya, banyak biku datang, banyak Bante yang datang dari luar negeri begitu, ya, bukan hanya luar negeri tetapi dari dalam negeri juga, Nusantara, ya. Iya. Jadi ini ciri khas Sailendra ini betul-betul nanti kita bisa lihat, ya, bahkan ini juga nanti akan bisa melestarikan Buddha Dhamma itu dengan cara berdiskusi Dhamma, ya. Jadi tetap harus ada kegiatan untuk melestarikan. Ini masih wacana atau sudah mulai, Romo? Sudah mulai, ya. Sudah mulai. Beralamat di mana? Itu alamatnya ada di Jalan Serbaguna, ya. Jalan Serbaguna. Helvetia. Kalau misalnya masyarakat mau melakukan pelimpahan jasa itu menghubungi siapa, Romo? Itu biasa ada ketua yayasan. Ada ketua yayasan, ya. Pak Johan Ramli. Ya. Atau Tribunus, jika Anda tersentuh untuk turut melakukan pelimpahan jasa melalui pembangunan vihara Sailendra ini, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, baik. Ini adalah salah satu pelimpahan jasa yang menghasilkan kebajikan yang luar biasa. Nah, Romo, ini kan kalau membangun vihara, ini kita cerita lagi, ada satu rekan saya yang setiap jam 10 itu dia sudah agak panik. Dari hari itu saya sapa, mau kemana buru-buru. Kemudian saya lihat di tangannya ada teng-tengan nasi campur gitu. Kemudian 1 gelas aqua. Kemudian dia pergi ke vihara, katanya saya mau berdana kepada guru Biku Sangga. Nah, itu bagaimana itu, Romo? Iya, ketika memang ada niat untuk berbuat baik, ya kita tidak harus panik, ya. Kita harus mengcover batin kita dengan kebahagiaan. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, ya. Yang penting kita punya
dasar bahwa bahagia sebelum memberi, bahagia saat memberi, dan bahagia setelah memberi. Itulah dasar yang paling otentik dalam ajaran Buddha. Nah, jadi saat kita berbuat baik, kita bisa melimpahkan dengan cara menuang air. Nah, itu tadi kan ada cara tuangan air. Tuangan air ya. Jadi tuangan air itu ya seperti yang tersirat di dalam Tirokuda Sutta. Yang tadi saya sampaikan, dari dataran yang tinggi itu ke dataran yang rendah. Iya, Romo. Makanya kalau tuang air itu kan dari atas. Iya. Nggak mungkin yang kosong di bawah ya, yang kosong di atas atau yang berisi di bawah. Tapi yang berisi itu di atas dan yang kosong di bawah. Jadi disitulah akhirnya kita melimpahkan jasa. Itu sebenarnya hanya menuntun batin itu betul-betul mengarah ke pelimpahan jasa. Iya. Tapi bagi kita yang memang sudah memahami itu, ya kita nggak perlu pakai itu juga nggak masalah. Oh, seperti itu. Ya, yang penting pikiran kita mengalir ke seluruh kerabat kita, semua makhluk, teman-teman, sahabat semuanya tanpa batas. Saya ada satu esensi yang lebih mendalam yang saya masukkan di sini adalah dia begitu berbaktinya pada guru biku sangha itu dan hampir setiap hari rutin. Apakah ini menimbulkan jasa besar, Romo? Ya, tentu. Ya, kalau memang niat itu baik dan didasari memang ada faktor-faktor, misalnya sila baik, ya, karena memang di dalam ciri-ciri ya persembahan dan pugala, ada watu pugala, ada watu sambada, ada pugala sampada. Jadi watu ini apa yang kita berikan itu bersih atau enggak? Oh, seperti itu. Jadi bersih atau enggak? Bersih dalam artian ini hasil dari pencurian enggak? Kejahatan enggak? Iya, Romo. Ya. Kalau itu hasil dari kejahatan, hasil dari hal-hal yang tidak baik, Romo, itu sangat kecil. Ya, sangat kecil nilainya. Beda dengan kita kerja dan dapat hasil lalu kita dengan cara jujur danakan. Nah, itu beda. Seperti itu. Nah, lalu pugala sampada. Orang yang menerima, lalu orang yang memberi. Nah, jadi dua-duanya antara subjek dan objek. Ini harus betul-betul punya sila nggak? Sila, seperti itu. Jadi kekuatan sila ini juga mendorong. Maka ketika ada orang yang berdana kepada Bante Sariputta pada saat itu, langsung menjadi kaya. Karena sila ya. Kekuatan sila. Nah, hanya sekali berdana, seorang Brahmana yang hanya memiliki satu lembar kain berdana kepada Sang Buddha, langsung hari itu juga kaya. Jadi kaya raya. Seperti itu kekuatannya. Jadi sila itu mempengaruhi ya. Jadi ya memang kita tidak bisa melihat ya. Mungkin kita harus cari yang orang arahat saja. Memang kita nggak bisa. Kalau kita bisa lihat, maka itu sangat luar biasa hasilnya. Iya, Romo. Iya, masih mau awam ya. Nah, ini mengingatkan saya pada begitu berbaktinya rekan-rekan saya jauh sebelum COVID, mereka menabung kemudian berangkat ke Thailand. Sudah itu bukannya bermain di kota, tapi mereka ke pedalaman seperti di wilayah Loei, Royat, ya di sana mereka menghormati para biku senior. Jadi saya meledeknya, saya tanya, wah kamu ingin mendapatkan jasa besar, cepat kaya? Enggak loh. Saya menghormati para biku itu karena kehidupan mereka dutanga. Dutanga berarti para biku itu biku hutan yang hidup hanya makan sekali, kemudian jubahnya mungkin hanya beberapa potong dan tinggalnya di goa-goa. Jadi itu menginspirasi saya karena usaha mereka untuk memiliki moralitas sungguh luar biasa. Nah, jadi interaksi inilah yang membuat rekan-rekan saya pada mau berangkat ke Thailand mencari atau bertemu dengan mereka yang punya kesungguhan hati. Nah, tadi oleh Romo dikatakan kalau kita bersungguh-sungguh bersih dalam penyelenggaraan dana, gembira di niat, gembira pada saat pelaksanaan, gembira setelah melaksanakan, kemudian orang yang dituju itu kita sendiri memiliki moral, dan orang yang dituju itu juga memiliki moral atau sila, tentu hasilnya luar biasa, akan cepat. Berarti pagi-pagi setiap kita ingin melakukan ini sudah harus ambil sila ya Romo ya? Iya. Nah, iya memang sila itu kita bisa ucapkan ya setiap kita mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Betul-betul menjaga pikiran, ucapan dan perbuatan itu sendiri. Iya Romo. Makanya ketika memang subjek dan objek ini sama-sama menjaga sila, maka hasilnya akan sangat cepat. Berarti intinya di sila ya Romo ya? Iya. Makanya jangan merasa kenapa ya saya sudah berbuat banyak tapi kok
nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Nah, dan pada saat saya masih di Medan ya waktu itu ya, Iya Romo. itu saya melihat langsung ya banyak orang-orang yang tadinya mungkin masih di rendah ya, Iya. itu begitu cepat naik levelnya itu. Oh. Jadi ya mungkin karena banyak Iya. yang kita datangkan dari Thailand ya kan. Iya. Ya waktu itu makanya banyak orang-orang yang telepon itu. Oh, Ya, seperti itu banyak Romo. yang telepon, masih ada yang merindukan ya kedatangan para biku sesepuh ya, Iya. sangha itu. Makanya dengan niat membangun Sailendra ini Sadu. kami bertekad untuk meneruskan apa yang sudah pernah saya Ya, perjuangkan. luar biasa sekali ya Romo ya. Jadi ini juga menghasilkan jasa besar. Jadi tadi dikatakan bukan saja pada orangnya, tapi harus Ya. juga ada medianya. Jadi di Medan nanti bakal dibangun sebuah Vihara Sailendra dan di sana adalah pusat Dharma. Dan tentunya nanti Vihara ini kita bisa mengundang banyak biku dari Nusantara hingga luar negeri. Nah, kembali Indonesia menjadi ikon ini nantinya. Ya, selain Mandalika tentunya. Jadi Romo, kalau kita sudah tahu ini, tadi ada satu hal yang menggelitik saya. Ya. Boleh nggak seorang umat awam tuh komplain ini? Romo, saya sudah berdana makan, berdana vihara, ke panti asuhan, tapi kok saya apes terus. Apes itu tidak beruntung, sial. Ya. Kenapa bisa begitu Romo? Oke. Ya, memang wipaka ya, kama wipaka itu tidak directly Oh, ya, tidak bisa secara langsung berbuah hari ini. iya Romo, Bisa juga berbuahnya kehidupan yang akan datang. seperti itu. Nah, tapi juga karena pengaruh dari moral tadi. Iya, Ya, ada yang bisa langsung menikmati, iya ada Romo. yang lama sekali baru menikmati. Nah, itu tadi dukungan moral ini sangat penting. Oh. Ya, kita yang berbuat itu pasti akan menerima akibat dari perbuatan kita. Iya. Maka dikatakan kalianang wa papakang wa tasak daedak bawisanti. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Sadu. Kalau memang itu baik, ya kita akan mewarisi. Iya Romo. Tapi ya sabar gitu ya. Oh. Jadi harus sabar. Karena memang itu butuh proses. Iya. Ya mungkin kendala-kendala moral tadi yang bisa memengaruhi kenapa tidak bisa muncul hari ini. Iya, karena ada pamrih ya Romo. Ya, pamrih itu juga memengaruhi sangat kuat sekali. Oh, boleh nggak tuh disebut loba halus, keserakahan halus? Boleh Iya. Romo? Ya bisa juga. Bisa ya. Karena kita sebenarnya berbuat ini untuk melepas, bukan untuk mendapatkan Iya. yang didasari keinginan yang berlebihan. Sadu. Kalaupun kita tidak menginginkan, Romo ya, itu tetap akan ada akibat. Iya Romo. Nggak perlu kita harus mendesak kesadaran kita sendiri. Ini harus cepat ya. Kalau saya berbuat hari ini, besok harus ada akibatnya. Itu kan mendesak. Iya benar Romo. Semakin mendesak itu akan semakin mengecewakan. Oh, seperti itu ya Romo. Ya. Wah, ternyata Jadi- Tribunas, jikalau nanti ketika Anda berdana, berbuat baik, ya di mana-mana patuh pada sila, tapi Anda masih menghadapi yang namanya matangnya karma buruk, dan Anda bertanya, mengapa karma baik saya tidak matang? Kajilah kembali pola pikir kita, apakah di saat kita berbuat tadi ada yang namanya kepamrihan. Kita berdana ingin sukses, ingin kaya, ingin lepas dari masalah. Nah itu tidak bijak. Yang kedua, loba atau keserakan itu ada yang namanya loba halus. Dia bersembunyi di dalam batin, dan inilah yang sebenarnya berbahaya karena kita susah sekali mendeteksinya. Nah pada saat tidak berbuah karma baik itu kita merasa kesal. Yang lain sukses, kata Romo bisa sukses, di zaman Buddha ada. Nah kenapa saya tidak? Nah itulah yang sebenarnya kurang bijaksana. Baik Romo, nah setelah panjang lebar kita mengetahui patidana ini. Tadi ada diajarkan kita tata caranya ini. Ya. Saya lihat persembahan umat itu ada yang beragam. Nah, pernah dalam satu event saya lihat seorang umat dengan sungguh-sungguh dia bawa bunga. Kayak di Thailand ya. Ada bunga 3 warna, ada dupa, ada lilin, baru persembahan makanan. Ya. Itu analogi apa Romo? Ya, itu sebagai sebuah simbolis ya. Jadi persembahan-persembahan itu dikatakan sebagai amisa. Amisa. Jadi sebagai dana yang bersifat materi. Iya. Nah, makanya ada bunga. Bunga ini ya bersifat tidak kekal. Tidak kekal. Jadi anicca. itu ketika kita membawa bunga, kita harus paham bahwa bunga ini hari ini cantik.
Iya. Tapi 2-3 hari lagi ini sudah berubah. Iya, layu. Nah, itulah ketidakkekalan itu disimbolkan sebagai bunga. Bunga. Oh. Sedangkan dupa ini keharuman. Iya, Nah, Romo. itu adalah keharuman dhamma itu. Keharuman sendiri. dharma. Jadi bisa membawa keharuman di mana-mana. Jadi Sadu, siapapun yang mempraktekkan ya dia akan memiliki nama harum. Sadu. Maka dikatakan dhammo papeti sugating. Jadi Sadu. barang siapa yang mempraktekkan dhamma maka ia akan bahagia. Sadu, Romo. Nah, jadi itu. Lalu Lilin. lilin ya. Lilin itu menerangi. Iya, Romo. Ya, sama dengan kita melayani. Oh, Jadi seperti melayani itu. banyak orang, menerangi. Ketika ada teman yang lagi susah, kita beri nasihat, kita arahkan, kita kasih motivasi. Nah, Iya, ini Romo. adalah cara kita menerangi sesama. Menerangi seseorang. Nah, makanya kalau semua simbol itu digunakan oleh umat manusia, Iya. maka di alam semesta ini tidak ada pertempuran, tidak ada pertengkaran, Iya. tidak ada perselisihan, dan semuanya akan Penuh cinta kasih penuh ya, cinta Romo ya. kasih, ya. Nah, Oh, iya. tadi kalimat Romo namanya kalimat apapun itu yang kita perbuat akan kita terima. Bisa nggak saya sebutkan itu bunga, dupa, lilin yang dipersembahkan, dilimpahkan ke para mendiang. Itu Ya. muncul di alam peta. Bisa ya? Iya, begini. Karena itu sebagai amisa ya. Amisa itu hanya materi. Ya, Ya. Romo. Jadi materi mereka hanya tahu Oh, ya, tapi tidak bisa menikmati. tapi membesarkan hati ya. Ya, membesarkan hati Membesarkan saja. hatinya. Seperti misalnya orang sedang jatuh cinta itu membawa bunga mawar 1 truk misalnya ya. Senang. Iya. Ya. Seharusnya tidak perlu bawa itu pun kalau memang dia jatuh Tulus cinta, dia ya? harus menunjukkan Iya, kecintaannya kepada si A ini. Benar, ya. Ya. Tapi itu media. Yang dibutuhkan kan yang benar-benar tulus, bukan Benar. bunganya. Ya, Romo. Jadi di situ makanya jasa ini seperti orang yang benar-benar tulus mencintai. Oh, Dan kalau amisa ini hanya untuk menyenangkan saja. menyenangkan, membesarkan hati. Iya. Sebagai alat dukung lah ya. Ya, Romo. Oh, begitu. Baik. Nah, kalau kita sudah mengetahui cara-caranya, tentu ada satu lagi pertanyaan. Apa penyebab gagalnya pelimpahan jasa, Romo? Bisa nggak gagal itu? Nggak nyampe dia? Ya, sebenarnya tidak bisa dikatakan gagal. Oh, Karena memang apapun yang sudah dilakukan itu pasti akan berakibat. iya, Romo. Tetapi kalau menurut bahasa saya itu hanya tertunda. Tertunda ya. Jadi muncul akibatnya itu tertunda karena moral tadi. Iya. Ya, Oh, dia tetap akan menerima apapun yang dia lakukan. Ya, itu tetap akan menjadi hak milik, iya. walaupun itu kecil, sedang ataupun besar. Iya. Tergantung dari ya watu sampada tadi. Apa yang Iya. dia berikan, hasilnya dari mana. Oh. Lalu citenanya seperti apa? Iya, Romo. Nah, ini kan juga harus dilihat kama ini. Hukum kama yang melihat terus, Iya. ya. Jadi niatnya itu seperti apa? Nah, terus hasil dari dia berdana ini dari mana? Jadi itu terus dilihat. Oh, Nah, jadi makanya bisa berakibat sangat kecil, bisa sedang, dan bisa sangat besar. iya, Romo. Seorang Sumana yang ketika waktu itu mempersembahkan bunga kepada Sang Buddha, walaupun bunga itu sebenarnya dipesan oleh raja, Iya. ya, Oh. hanya bunga saja Sumana akan menjadi kaya, kaya raya, ya. Bahkan raja itu memberikan hadiah yang berlipat-lipat ganda. Tidak mesti Iya, materi lain ya. Tidak, Bunga tidak. pun bisa ya. bisa Oh. karena niat tadi dan Benar. hasilnya itu benar-benar Iya, ada di situ. ada ya. Nah, jadi orang yang memang tertunda akibat dari perbuatan baiknya itu Iya, Romo. karena moral Iya. ataupun karena adanya Caranya salah ya. cara yang salah begitu. Atau mendesak dirinya supaya cepat Oh. seperti ada keinginannya Iya. itu berlebihan. Saya berbuat baik ini mau seperti ini, mau seperti ini. Nah, itu yang menjadi pengaruh Karena kegagalan. loba halus ya. Iya. Oh, Jadi tadi tertunda terus. tadi analoginya atau contohnya adalah Sumana. Ya. Setahu saya Sumana ini punya tekad Ya. bakti dan targetnya Buddha. Iya. Berarti dalam kehidupan ini supaya tidak gagal, boleh nggak saya simpulkan? Kita sendiri harus luhur, Yes. punya sila. Ya. Cara penyelenggaraan materinya harus benar, tidak Iya. boleh juga melanggar sila. Yes. Dan orang yang dituju itu memang punya sila yang sempurna, winaya yang Betul. bagus. Iya. Betul ya Romo ya. Betul.
Jadi orang yang dituju itu memang harus orang yang memiliki moral. Maka di dalam Melumaka Sutta itu dikatakan dari makhluk yang rendah sampai makhluk yang tertinggi. Iya, Romo. Ya, kita berdana dengan orang yang tidak bermoral itu hasilnya begini. Iya. Orang yang memiliki moral hasilnya begini. Oh. Orang yang mencapai Sotapanna Magga hasilnya lebih tinggi lagi. Sotapanna Magga pala lagi itu lebih tinggi lagi. Sagadagami Magga lebih tinggi lagi. Iya. Sagadagami pala lebih tinggi lagi. Jadi sampai arahata pala, arahata magga, arahata pala, bahkan sampai sangha. Iya. Nah, sangha di sini ini jangan disalahartikan. Sangha di dalam Tiratana ini adalah sangha para Arya. Ya. Sangha suci. Jadi ya? ada Samuti Sangha dengan ada Arya Sangha. Iya, Romo. Nah, yang tercantum di dalam Tiratana ini adalah sangha suci, Sangha suci, yaitu Arya Sangha. Iya. Yang betul-betul sudah merealisasi tinggat kesucian arahat. Seperti itu. Nah, jadi Sotapanna, Sagadagami, Anagami, dan arahat. Nah, itu yang dikatakan sebagai Arya Sangha. Tidaklah heran ya, saya lihat banyak sekali rekan-rekan yang belajar Dharma itu memberikan dana menuju ke Eyang Jinadamo ya. Oh, karena mungkin mendukung latihan beliau. Betul. Makanya jadi, banyak orang berbondong-bondong. Benar. Jadi saya tanyakan mengapa kamu terus berdana ke beliau? Karena jawaban rekan saya sederhana, adalah membuat kami terharu ketika kita memberikan dana makanan itu dan yang menerima itu merealisasinya dengan samadhi, praktek sila, praktek luhur, kemudian kemana-mana membabarkan dharma. Nah, ini juga sebuah akibat ya, Romo ya. Betul, betul. Itu akibatnya juga akan besar juga. Iya, karena orang-orang sudah mengalami sendiri dan banyak orang-orang yang mungkin dari tahun 2000-an saya sudah ketemu, saya melihatnya seperti ini. Itu datang ke tempat Eyang kalau dari 2000-an itu orang berdana itu hanya bisa dihitung jari, Pak. Iya, Romo. Ya, tahun 2000-an. 2001 itu 1 orang, 2 orang itu saja. Nah, sekarang sudah banyak orang yang berebutan. Benar ya. Ya. Oh, berarti jadi mereka mengetahui itu ya, Romo ya. Oh, baiklah. Baik, Tribuners, panjang lebar kita mempelajari tentang bagaimana memberdayakan event Cengbeng ini untuk berpati dana. Ketahuilah bahwasannya tidak ada jaminan seseorang itu terlahir di alam surga atau kembali menjadi manusia. Sebab Buddha pernah mengatakan sungguh sulit bertemu dengan Buddha, ajaran Sang Buddha atau Dharma, dan sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia. Ketika di dalam kehidupan ini kita tidak berhati-hati, kita tidak waspada, detik-detik di saat menjelang wafatnya kita ini, kita bisa terprovokasi jatuh ke alam rendah. Nah, apabila jatuh ke alam rendah, mereka yang di sana itu menjadi tak berdaya. Hanya kita yang masih hidup di dunia ini berkesempatan untuk melakukan kebajikan melalui guru Bhikkhu Sangha. Nah, selanjutnya kita tanya lagi ke Romo. Romo, kalau ada yang baru meninggal ini, keluarga pada panik, ya, bagaimana cara menolong mereka yang baru meninggal, Romo? Iya. Jadi orang yang baru meninggal atau akan meninggal, itu sebaiknya kita harus membisikkan sesuatu yang baik. Membisikkan, ya, atau membaca parita. Ya, Romo. Kalau yang tidak bisa baca parita ya baca sutra. Sutra. Jadi dibacain parita karena itulah yang akan menjadi memori terakhir dia. Ya, bahkan seorang Bhikkhu Tissa bisa terlahir sebagai seekor kutu itu karena kemelekatan dia. Oh, seperti itu, Romo. Ya, jadi bukan hanya umat biasa saja yang bisa terlahir di alam tiracana, alam binatang. Seorang Bhikkhu Tissa ketika dia melekat sama jubahnya saat mau meninggal, dia akhirnya terlahir sebagai seekor kutu. Bagaimana melekat itu? Karena jubah baru atau gimana? Karena jubah itu pemberian dari keluarga. Jadi ketika dia mau pakai itu seperti sayang gitu ya. Nanti kotor, nanti rusak, nanti ini bagus, harganya mahal dan lain sebagainya. Jadi dia nggak rela pakai itu. Kemelekatan ya. Tiba-tiba meninggal malam itu dan teringat. Teringat oleh pemberian itu dan akhirnya bisa terlahir sebagai. Tunggu, Romo. Berarti kalau memori terakhirnya adalah kemelekatan, mereka pasti terprovokasi ya? Iya. Ke alam rendah. Iya. Jadi seperti itu, Tribuners. Yang dikatakan kamanimita itu gambaran perbuatan. Seperti itu. Jadi perbuatan mana yang mendominasi kesadaran kita. Nah, jadi kalau kesadaran kita itu selama hidup itu ya tidak baik misalnya ya itu kan mempengaruhi sekali. Tapi kalau
pas detik-detik menghadapi kematian kita ya mungkin mendengarkan sesuatu atau diperlihatkan sesuatu yang baik, Iya, Romo. itu yang akan menjadi bekal kita. Oh, Maka itu ada kata-kata tada lambana cita. Itu rekaman kesadaran. Jadi kita merekam. Jadi orang yang berbicara baik, ya jangan Iya. sampai diceritain utangnya harus dibayar dulu. Nah ini jangan sampai, malah nanti nggak bisa iya. Langsung terlahir di neraka alam jadinya. yang bahagia ya. Iya, Nah, Romo. makanya lalu kita berbuat baik, ya berbuat baik. Sama ketika seorang damika, Iya. dia berbuat baik setiap hari. Bahkan kalau dia Iya. tidak berbuat baik, nyesel ya. Iya, Romo. Ya. Oh. Nah, maka pada saat detik-detik kematian, dia itu melihat ada kereta emas Kereta emas ya. yang mau menjemput dia. Dari alam surga ya. Ya, dari alam surga. Nah, jadi itulah gambaran kesadaran. Ya, ketika dia melihat sesuatu yang baik, maka dia akan terlahir di tempat-tempat yang baik. Seperti itu. Seorang damika dilahirkan di alam tusita. Oh. Ya, jadi karena kebaikan dia. Jadi tusita itu ada dua bagian, tusita dalam dan tusita luar. Oh, ada Yang dua. di dalam ya itu adalah orang-orang yang akan menjadi seorang Buddha. Itu Oh. adalah bagian dari orang-orang bodhisattva ya. Iya. Jadi calon-calon Buddha di situ. Dari bagian luar itu adalah orang-orang yang ya mumpuni, Iya. yang berbuat baik. Berbuat seperti baik, ya. itu. Nah, jadi ketika orang itu meninggal, kalau sudah dikatakan meninggal, apa yang kita berbuat? Ya, jadi sanak keluarga ingat bahwa dengan perbuatan baik itu Iya. kita bisa memberikan pertolongan bagi orang yang sudah meninggal. Kita bisa membaca parita. Kalau memang tidak ada para biku ya kita baca sendiri. Bisa ya, Romo ya? Bisa. Jadi tidak perlu harus nunggu Bante. Kalau Bantenya nggak ada terus nggak baca gitu ya malah Iya, repot. Romo. Gitu ya. Malah tidak ada Iya. dorongan kebajikan kepada almarhum atau almarhumah. Iya. Jadi Romo. kita baca sendiri. Ya, sampai nanti kita ketemu para biku misalnya. Iya, Romo. Ya, kita baca. Lalu pakaian misalnya ya, banyak orang-orang kita harus dimasukkan ke dalam peti semua. Iya. Ya. Ah. Nah, kalau menurut hemat saya, untuk menolong orang yang meninggal, pakaian-pakaian yang baik disumbangkan. Oh, Ya. menjadi jasa kebajikan ya. Jadi itu Ya. yang menjadi jasa. Ya, Ya, apalagi itu milik dia sendiri. Iya. Nah, lalu kita sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan, itu menjadi jasa. Oh, sadu. Nah, kecuali kalau yang sudah sobek-sobek jangan dikasih orang. Iya, nggak layak ya. Jadi itu boleh dimasukkan ke dalam peti. Iya. Nah, itu cara-cara yang bijak ya. Jadi selama mungkin masih di peti ya kita berbuat baik. Ya, ke wihara, ke panti asuhan, ke panti jompo, ke orang-orang di jalan, mereka kita kasih makan misalnya. Itu kebajikan yang luar biasa. Kebajikan ya, mewakili beliau ya. Ya. Jadi cara yang paling bijak untuk bisa menolong orang yang meninggal. Iya, Romo. Nah, ini timbul pertanyaan lagi. Kalau misalnya ada hubungan pertalian darah kan dapat langsung. Ya. Nah, seandainya ini kawan baik saya, Romo, atau juga mungkin saya berniat ini melimpahkan jasa untuk seluruh korban COVID-19 misalnya. Baik. Bisa nggak tuh, Romo? Ya, kalau memang kita sudah mengenal ya seperti Romo Rudi sama saya ini Ya. sudah mengenal. Iya, Romo. Jadi kita sudah membentuk ikatan kama. Iya, Romo. Tapi berbeda dengan misalnya dengan anak saya. Iya. Itu lebih besar anak saya. Iya, benar. Walaupun memang kekuatan kita itu ya sama, kita sudah ada Ya. interaksi. Iya, Romo. Nah, tapi kekuatan yang paling besar itu adalah orang yang berhubungan darah, Oh, yang seperti berhubungan batin. Kama banduknya itu kuat. itu. Iya, Romo. Nah, jadi bisa tapi tidak sebesar orang yang memiliki hubungan batin. Seperti itu ya, Romo ya. Maka di dalam Sigalawadha Sutta itu adalah anak, Iya. keluarga. Nah, itu anak dulu baru keluarga, baru orang-orang yang mengenal. Iya, Romo. Yang tidak kenal nggak bisa. Oh, seperti itu ya. Iya. Oh, baik, Romo. Pertanyaan terakhir ini, ya, sederhana saja sih pertanyaannya, yaitu apa yang terjadi ketika seseorang tidak melakukan patidana kepada orang tuanya? Apakah patidana ini wajib atau tidak, Romo? Ya. Jadi menurut dalam Sigalawadha Sutta, ya, seorang anak memiliki kewajiban untuk melimpahkan jasa kepada orang tua yang sudah meninggal.
Ya. Itu adalah wajib, tidak bisa diabaikan. Memang kewajiban kita sebagai seorang anak. Iya, Romo. Jika misalnya kita tidak melakukan itu, maka Ya. kita juga akan menerima dari anak kita nanti. Ya, menerima lagi. Iya. Nah, jadi banyak orang-orang yang saat ini mungkin tidak mau ke kuburan, ya. Iya. Kemarin saya ikut keluarga ke Siantar, itu begitu banyak orang-orang di sana. Iya, Romo. Dan ada juga yang kosong, tidak ada orang datang. Bahkan Kasian. rumput-rumput ini juga Nggak dicabutin. tidak dicabut. Nah, jadi banyak mungkin orang sudah berpikir, udahlah, udah meninggal ya sudah, gitu. Iya. Tapi mereka tidak menyadari bahwa kewajiban kita sebagai anak itu adalah untuk memberikan jasa kepada mereka. Iya, Mereka Romo. tidak sadar kalau kita ada di dunia ini karena mereka. Mereka seakan-akan tidak ada yang menolong, tidak ada yang membuat orang kita itu ada di dunia. Iya. Orang tua itulah orang yang betul-betul memberikan peluang untuk kita bisa melihat dunia ini. Maka dikatakan mata pitu, upatanang. Jadi kita harus memberikan yang terbaik bagi Orang ibu tua dan ayah. Sadu. Nah, maka Sang Buddha mengatakan Brahmati mata pitaro. Ya, jadi Iya. orang tua itu seperti Brahma. Ya, maka dewanang mata pitaro seperti dewa. Seperti dewa. Acaryanang mata pitaro seperti guru. Iya. Arahantang mata pitaro seperti Sadu. arahat yang ada di dalam rumah. Seperti itu ya. Nah, Sungguh makanya agung, orang Sadu. yang membunuh orang tua itu sama dengan membunuh arahat. Oh, iya, iya. Sama-sama masuk neraka Neraka Awiji. Awiji paling rendah Nah, itu. itu kekuatannya seperti itu. Bayangkan. Iya, Jadi jasa orang tua itu luar biasa. tak terhingga. Di dalam Anguttara Nikaya dikatakan seandainya seorang anak menggendong ibunya di bahu kanan, ayahnya di bahu kiri, selama kehidupannya bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun sekalipun, itu pun tidak mampu membalas jasa Iya. mereka. Sedemikian besar jasa Iya. ayah ibu kita ya, Romo ya. Jadi di situ Pak, bahwa Iya. ketika ada seorang anak yang sudah mengabaikan kewajibannya, maka mereka juga harus bertanggung jawab. Iya. seperti Mereka akan juga mengalami yang sama. Dan itu akan seperti itu. terus berulang-ulang ya, Berulang-ulang. Romo ya. Ya. Nah, tadi kaitannya ke bakti ya, wajib kita melakukan patidana. Ya. Apa yang terjadi kan situasi COVID ini, misalnya ada anak yang terpisah negara, Ya. ada yang di Penang, Malaysia ya. Baik. Nah, sementara orang tuanya di Medan, dia nggak bisa pulang ini. Iya. Nah, gimana itu, Romo? Iya, jadi patidana atau pelimpahan jasa ini tidak harus datang ke tempat, ya. Jadi ya kita lihat situasi, Ya. karena memang untuk menunjukkan kedatangan kita itu sebenarnya memang sebagai keabsahan bahwa masyarakat melihat kita itu secara tradisi, Ya. secara masyarakat, ya hukum masyarakat, supaya kita dinilai baik. Iya, Romo. Nah, tetapi untuk melakukan pelimpahan jasa tidak harus datang. Oh, Ya, kalau misalnya di negara lain ya kita berbuat baik di sana. seperti itu ya. Iya, jadi tidak harus orang Amerika harus datang ke Medan gitu ya. Iya. Iya, Romo. Mending, ya kalau memang kondisinya memungkinkan boleh, nggak masalah. Tapi kalau kondisinya memang tidak memungkinkan, ya mungkin biaya tiket untuk berbuat baik di sana. Iya. Nah, itu Seperti malah itu ya, Romo, ya. akan lebih Bagus sekali. membahagiakan. Ya. Oh, seperti itu tata Nah, caranya. Seorang Bimbisara, dia tidak tahu di mana kerabatnya tinggal pada saat itu. Iya, Romo. Bahkan dia tidak tahu di mana kuburannya, Iya. di mana abunya, nggak tahu. Iya, Romo. Tapi kenapa bisa menolong kerabat-kerabatnya? Ah, benar ya, Romo Nah, ya. karena niat, ketulusan hati seorang Bimbisara untuk memberikan pertolongan, memberikan jasa yang besar kepada kerabat-kerabatnya yang sudah terlahir di alam peta selama 92 kalpa. Jadi ukurannya bukan foto di Instagram, Bukan. sudah cengbeng gitu. Romo. Ya, Iya. wah, ini sungguh Jadi luhur dan agung ya, Romo iya, ya. iya. Jadi itu niat tulus. Citenahang bikawe kamang wadami. Jadi kehendak atau niat itulah yang disebut sebagai perbuatan. Perbuatan. Bukan saat selfie di kuburan. Benar. Membuktikan pada masyarakat saya sudah cembeng ini. Ya, Romo. Baiklah Tribuners,
setelah panjang lebar kita membahas tentang cengbeng dan patidana, apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, kita minta ini nasihat secara keseluruhan dari semua ini dari Romo Franky Suprianto. Baik, Romo Rudi yang luar biasa. Sahabat sedama dimanapun Anda berada, satu perbuatan yang dipuji oleh para bijaksana, yaitu mengingat keluhuran jasa orang tua kita. Kita semua memiliki orang tua. Kita semua dilahirkan dari orang tua, dari rahim ibu, dan jerih payah papa kita. Maka dengan kewajiban yang sudah disampaikan oleh guru agung kita 26 abad yang lalu, yaitu memiliki kewajiban melimpahkan jasa kepada mereka yang sudah meninggal. Maka sudah selayaknya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, sudah sepantasnya kita melakukan hal-hal yang baik, lalu ingat kepada mereka. Maka mereka pun akan ikut bahagia. Mereka ikut senang, mereka ikut bermudita-cita, dan saat itu pula mereka akan bahagia di alam selanjutnya. Kerabat Bimbisara yang awalnya sangat menderita karena kehidupannya yang berkalpa-kalpa. Tetapi ketika Bimbisara memiliki niat yang baik, yang tulus untuk melakukan pelimpahan jasa kepada mereka, dengan menyatakan idang ponya tina hotu sukita hontunya tai, maka mereka bisa menikmati apa yang telah dilimpahkan oleh Raja Bimbisara. Itulah sahabat sedama yang berbahagia, kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha, karena pitutur-pituturnya, sabda-sabdanya yang luar biasa, dan bisa meningkatkan satu kualitas di dalam kehidupan kita. Maka mari kita sama-sama di saat cengbeng ini, ya, memang bahasa umumnya adalah cengbeng, ya, tetapi bukan berarti pelimpahan jasa setiap cengbeng saja, tetapi bisa kita lakukan setiap saat, setiap hari, setiap waktu, di mana kita bisa berbuat, disitulah kita melimpahkan jasa. Jangan sampai hanya setahun sekali. Kalau setahun sekali, ya sama seperti orang yang ada di kampung, kita kabari setahun sekali, maka penderitaannya pun akan setahun juga. Maka mereka membutuhkan kabar baik dari kita. Ya, tapi kabar itu harus setiap saat. Telepon setiap saat, WA setiap saat, maka mereka akan bahagia setiap saat. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Franky Suprianto. Jadi demikian pembahasan Pintu Dharma edisi kali ini. Panjang lebar kita membahas tentang cengbeng yang seyogianya diisi dengan patidana atau pelimpahan jasa. Semoga semuanya bermanfaat bagi masyarakat dan tribunan semua. Dari jasa kebajikan yang kita peroleh dari pembahasan Dharma hari ini, semoga berlimpah kepada seluruh makhluk hidup. Semoga semuanya berbahagia dan cita-cita agungnya tercapai. Demikian, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.